Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Kompak 5D Politeknik Negeri Madiun yang beranggotakan Andira Wahyu, Ania Hasna, Erika Rosita, Ima Dwi Rahayu, dan juga Siska Eka Priyanti. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kasus siklus penggajian Jim dan Clean. Baik, yang pertama adalah pembuatan flowchart. Oke teman-teman, jadi ini adalah proses pembuatan flowchart siklus penggajian. Nah, di flowchart siklus penggajian ini terdapat 4 bagian ya. Yang pertama adalah karyawan, selanjutnya bagian administrasi, kemudian bagian sumber daya manusia, dan juga manajemen. Oke, untuk flowchart ini pertama kita mulai di bagian karyawan. Di bagian karyawan ini, karyawan menginput dan mencetak waktu dan jam kerja yang kemudian menghasilkan suatu dokumen, yaitu dokumen kartu waktu dan jam kerja. Kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada bagian administrasi. Kemudian bagian administrasi mencatat informasi waktu dan jam kerja yang menghasilkan dokumen waktu dan jam kerja. Kemudian di bagian sumber daya manusia memperbarui data pegawai yang meliputi data perubahan jumlah pegawai, kenaikan tingkat gaji, dan juga informasi pegawai baru, yang kemudian menghasilkan dokumen data perubahan pegawai yang diserahkan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi memproses penggajian. Jika data salah, akan dikembalikan ke memproses penggajian, dan jika data benar, akan menghasilkan dokumen penggajian yang kemudian digunakan untuk memotong pajak dan premi asuransi, yang kemudian menghasilkan dokumen penggajian final yang digunakan untuk memproses cek dan laporan penggajian. Kemudian dari proses tersebut menghasilkan 2 dokumen, yaitu yang pertama adalah laporan penggajian dan juga cek penggajian. Dokumen laporan penggajian diserahkan kepada bagian manajemen untuk diarsipkan. Kemudian cek penggajian diserahkan kepada karyawan dan flowchart selesai. Selanjutnya adalah pembuatan DFD konteks. Nah, di pembuatan DFD konteks ini yang pertama kita akan membuat data proses, dan di data proses nanti terdapat tulisan yaitu 0.0 sistem siklus penggajian. Nah, di DFD konteks siklus penggajian ini terdapat 4 instansi dengan 3 proses. Yang pertama adalah karyawan. Karyawan menginput waktu dan jam kerja
kemudian mendapatkan output kartu waktu dan jam kerja. Selanjutnya adalah bagian administrasi. Di bagian administrasi melakukan proses penggajian, kemudian mendapatkan output laporan penggajian. Selanjutnya di instansi ketiga yaitu bagian sumber daya manusia. Bagian ini melakukan perbaruan data pegawai yang kemudian mendapatkan output data perubahan pegawai. Dan yang terakhir adalah instansi manajemen mendapatkan output penggajian. Mendapatkan output laporan penggajian. Nah, di instansi manajemen ini terdapat kesalahan miracle ya, dikarenakan tidak ada input tetapi mendapatkan output. Yang ketiga adalah pembuatan DFD level 1. Nah, berikut adalah pembuatan DFD level 1 pada siklus penggajian. Di sini terdapat 3 proses ya. Yang pertama adalah menginput data, memperbarui data, dan yang terakhir adalah proses penggajian. Oke, di proses pertama yaitu proses menginput data, karyawan menginput waktu dan jam kerja, kemudian mendapatkan output kartu waktu dan jam kerja. Di proses menginput data ini juga mendapatkan output yaitu data storage, data pegawai, yang kemudian diteruskan ke proses selanjutnya yaitu memperbarui data. Kemudian output dikembalikan ke data storage, data pegawai, dan juga terdapat output lagi yang diserahkan kepada bagian sumber daya manusia berupa data perubahan pegawai, dan juga output data storage yaitu data kenaikan gaji, yang kemudian data storage data kenaikan gaji itu diteruskan di proses ketiga yaitu proses penggajian. Data storage data pegawai juga diteruskan ke proses ketiga dengan menginput data pegawai. Kemudian bagian administrasi memotong pajak dan membayar premi dan mendapatkan output dokumen penggajian final. Selanjutnya, di proses penggajian mendapatkan output yaitu laporan penggajian yang kemudian diserahkan kepada manajemen. Dan cek penggajian dari proses penggajian diserahkan kepada karyawan. Selanjutnya adalah analisis siklus penggajian. Yang pertama, dalam siklus tersebut tidak terdapat proses absensi yang bisa menguatkan data waktu dan jam kerja. Kemudian dalam bagian SDM, tidak terdapat proses validasi perubahan data pegawai sebelum dikirimkan ke bagian administrasi, sehingga dapat memunculkan kesalahan. Bagian manajemen tidak memberikan kejelasan tentang kegunaan laporan penggajian tersebut. Dan yang terakhir, data waktu,
kerja masih dicatat secara manual sehingga mempersulit para pegawai untuk mencetak kartu yang diserahkan ke staf administrasi. Yang terakhir adalah saran perbaikan siklus penggajian. Pertama, seharusnya terdapat proses absensi sehingga data absensi bisa memperkuat untuk menginputkan data waktu dan jam kerja. Seharusnya bagian SDM kembali melakukan pengecekan agar data yang akan dikirimkan sudah valid tanpa harus dilakukan pengecekan ulang dan pembenaran oleh bagian staf administrasi. Seharusnya bagian manajemen lebih merinci untuk apa laporan tersebut diperlukan agar bagian administrasi dapat memaksimalkan laporan tersebut untuk mengurangi kesalahan yang terjadi saat proses. Seharusnya sistem penggajian tersebut sudah masuk sistem komputer agar memudahkan bagian administrasi dalam menginput data, waktu, dan jam kerja. Sekian dari kami kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.